Nah, sekarang kan ada macam-macam ya diplomasi itu tindakannya. Kalau kita sudah sekarang udah paham tentang peran dan fungsinya, terus cara ngelakuinnya kayak gimana sih gitu. Cuman di sini kita mau eksplorasi sebenarnya cara-caranya atau dimensi-dimensinya diplomasi itu apa aja. Kita bicara dimensi karena apa aja sih sebenarnya yang harus pilihan kayak gimana sih yang kita punya ketika kita mau melakukan diplomasi. Nah, itu akan sangat tergantung pada situasinya dulu gitu. Jadi, teman-teman ketika kita mau melakukan diplomasi, ketika kita ada dalam situasi sosial tertentu gitu kan ya, kita semuanya terlibat dalam situasi seperti itu. Maka kita mesti tahu hubungan sama negara itu atau hubungan aktor sama aktor itu tuh dalam keadaan baik-baik aja atau enggak. Makanya yang justru awal lebih baik kita pahami adalah eh, kita sedang dalam situasi yang seperti apa dengan si aktor tersebut. Sorry, dengan si nah ini nih. Ini adalah level dari hubungan antara antar aktor baik Bolting and Johnson di masing-masing tahunnya gitu ya. Nah, sebelum kita bisa ngecek apakah kita akan bisa baik atau enggak sama negara itu dan tindakan seperti apa yang kita akan lakukan, maka lebih baik kan kita asesmen dulu ya hubungan kita sama dia tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah, ini adalah tingkatan dari yang paling baik-baik aja sampai yang paling nggak baik-baik aja. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama itu adalah ketika kita tahu bahwa hubungan kita sama si negara itu punya apa sama cocok. Cocok itu bukan berarti bahwa kita punya keinginan yang sama karena keinginan yang sama itu justru bikin nabrak, tapi kita tahu bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain dan negara itu tuh welcome juga sama kita gitu. Ini adalah kita sebut dengan common interest. Kita mampu mengidentifikasi ada hal-hal yang sama, ada kepentingan saling tergantung. Misalnya adalah ketika ada teman yang bisa diajak buat eh, misalnya kita bisa nebeng dia, tapi dia butuh bantuan kita buat apa belajar gitu misalnya. Maka ada saling terhubung dan saling ketergantungan. Sekarang yang perlu dipahami adalah bahwa dua-duanya itu satu frekuensi. Karena yang namanya dua orang kalau misalnya mereka nggak satu frekuensi kan susah ya. Nah makanya tugas diplomat adalah meyakinkan dan melihat di mana common ground atau kebersamaan atau satu frekuensinya itu ada di mana gitu. Maka ini juga sama dengan di kehidupan sehari-hari kita. Frekuensi atau bagian mana yang kita bisa cocok di situ gitu. Artinya kerjasama itu bersifat integratif. Duanya saling melengkapi, bisa saling mendukung, saling menguntungkan dua-duanya. Contohnya adalah Indonesia dengan Filipina dalam menangani Laut Sulu. Kita tahu di sana ada pembajak dulu ya. Kemudian kita tahu sama-sama dua pihak sama-sama dirugikan dengan hal tersebut, maka kita punya kepentingan bersama untuk menumpas pembajakan di kawasan tersebut gitu. Dan kita tahu bahwa Filipina itu adalah Indonesia versi Katolik. Udah gitu aja. Itu kan artinya itu sesuatu yang dibawa dan kesamaan yang dibawa. Nah, PR-nya adalah gimana caranya teman-teman ketika ketemu sama orang baru itu bisa membangun kesamaan tersebut sehingga eh, apa orang tersebut merasa cocok sama kita gitu. Tapi kita juga nggak mau maksain kan. Kalau misalnya orangnya nggak cocok, maka bisa jadi kita nggak perlu mencocok-cocokkan diri gitu. Ada satu versi yang lain, yaitu adalah kooptasi. Ketika kita bertepuk sebelah tangan gitu. Maka dalam kasus ini adalah ada satu pihak yang punya kebutuhan sesuatu, tapi yang satunya enggak membutuhkan sesuatu gitu. Jadi seolah-olah misalnya contohnya adalah Indonesia pengen kuota haji itu dinaikin, tapi kan Arab Saudi enggak. Dia senang dapat haji ini misalnya, tapi mereka nggak suka kalau misalnya ditambahin karena mereka yang harus ngurusin gitu misalnya. Maka ada struktur kekuatan yang tidak imbang antara keduanya sehingga diplomat perlu negosiasi gitu. Ini namanya adalah kooptasi gitu.
Artinya ada kompromi yang akan dilakukan oleh salah satu pihak, baik itu yang nantinya mengalah atau ya itu yang nantinya mengalah. Gitu. Artinya dari pilihan-pilihan tersebut, keduanya bernegosiasi agar hubungan tetap baik-baik saja. Itu. Contoh di sini yang saya sebutkan di sini adalah antara Cina dengan Taiwan, di mana kemudian one country two systems misalnya Cina dan Taiwan mengesampingkan urusan status demi kepentingan ekonomi, demi kerjasama ekonomi. Jadi kayaknya baik-baik saja, tapi tidak sebenarnya sepenuhnya baik-baik saja, gitu. Tapi nanti akan berubah di situasi-situasi tertentu, gitu. eh itu adalah yang dua yang kira-kira baik-baik aja gitu. Jadi hubungannya sebenarnya oke, lebih kooptasi itu oke gitu. Tapi kalau kerjasama tuh bagus. Nah, yang lain adalah kompetisi. Ketika keduanya itu saling bertabrakan, tapi mereka nggak konflik. Mereka tahu bahwa mereka bersaing, tapi mereka bukan berarti bahwa mereka akan perang gitu. Enggak, keduanya hubungannya akan terlihat baik-baik aja, tapi tidak terlalu sering bekerja sama, tapi mereka tetap melakukan kompetisi dengan cara damai gitu. Amerika Serikat dan Rusia pada waktu perang, sorry bukan Rusia ya, Uni Soviet ya pada waktu perang dingin itu juga melakukan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah jelas perang, opposing interest, kepentingannya berlawanan dan ada eskalasi gitu. Mereka kan kalau galak-galakan satu sama lain. Ini adalah kalau dua negara itu saling mengancam. Mereka bukan hanya sekedar eksis dan berkompetisi, tapi mereka saling mengancam. Seperti adalah AS mengancam embargo perdagangan Iran terkait pengadaan uranium dan sekarang melakukan serangan terhadap Iran. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, makanya kondisi hubungan dua aktor ini akan menjadi dasar nanti akan menggunakan strategi seperti apa. Nah, opsinya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita berhubungan dengan si orang ini, kita mau masuk dalam circle atau kita mau berdua-duaan aja. Kalau dalam masuk dalam circle, maka namanya adalah diplomasi multilateral. Kita ngegeng sama dia, bukan hanya cuman berdua main sama dia. Jadi ini adalah dinamika ketika kita ngumpul sama satu circle itu, kita tahu bahwa ada kepentingan-kepentingan yang bareng-bareng sama semuanya ini, maka siap bisa jadi kita ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih dominan, ada yang lebih punya ini, dinamika seperti itu kita bisa perhatikan di dalam diplomasi multilateral. Atau mau berdua-duaan aja yang sifatnya privat, artinya dua arah gitu. Tapi di situ kita juga sama-sama perlu mengecek siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah dalam kasus hubungan bilateral itu tadi. Gitu. Begitu. Oke, kemudian ini ini pilihan. Nah, ini artinya teman-teman bisa ngecek di kehidupan sehari-hari. Teman-teman misalnya berhubungan sama orang lain, mau mengatasi masalah nih, empat mata atau perlu sama orang-orang banyak gitu. Itu misalnya ada apa urusan God misalnya yang mampet gitu. Nah, kita perlu ngecek God mampet ini bisa diurusin sama tetangga aja sebelah atau ini perlu satu RT nih ngurusin bareng-bareng gitu. Nah, kalau satu RT bareng-bareng itu diplomasi multilateral. Kalau cuman berdua artinya diplomasi bilateral. Nah, resiko dan keuntungannya tetap ada. Kalau cuman berdua, urusannya selesai hanya berdua. Tapi kalau pikirannya banyak, maka ada tantangan yang lebih banyak. Nanti kita akan bahas tentang collective action problem. Mungkin itu akan di mata kuliah yang lain ya, organisasi internasional ya, gitu. Tapi kalau misalnya di bilateral, resikonya adalah dinamikanya hanya berdua. Kadang-kadang ada yang benar-benar untung, enggak imbang atau enggaknya kan kita nggak tahu gitu. Tapi rahasia itu terjamin di antara dua-duanya gitu. Hubungan itu hanya duanya gitu. Jadi itu perlu sangat dipertimbangkan. Kemudian, diplomasi bisa bersifat ad hoc atau melembaga. Artinya kalau ad hoc itu hanya sementara. Kalau ada urusan tertentu sifatnya insidental, kita bisa bikin misalnya di dalam ASEAN, oh ada masalah apa polusi gitu misalnya. Terus kemudian mereka bikin apa apa namanya
sebuah lembaga khusus yang untuk menangani polusi ad hoc, tapi sementara kalau polusinya udah kelar kita tutup gitu. Nah, ketika ternyata lembaga polusinya itu berulang-ulang secara terus-menerus dan bilang bahwa kalau ini kayak begini terus, maka kita perlu bikin satu lembaga yang khusus untuk membahas tentang pencemaran udara di kawasan Asia Tenggara. Itu namanya lembaga. Karena dia bersifat permanen, keadaan hubungan diplomatiknya selalu ada, dan semua negara akan punya wakil di situ, maka harus akan ada bisnis di dalamnya situ. Gitu, ada struktur, ada lembaga gitu. Contohnya adalah kalau sekarang ya, sekarang ASEAN punya Transboundary Hazardous Pollution, itu lembaga ad hoc. Yang melembaga itu AICHR, ASEAN eh, Interparliamentary Commission for Human Rights gitu. Itu adalah satu lembaga yang khusus untuk hak asasi manusia di ASEAN gitu. Artinya mereka punya perwakilan di situ yang tetap, mereka bertemu secara rutin dan itu akan selalu ada gitu. Itu bedanya. Nah, perkaranya sekarang kalau misalnya teman-teman di dalam sebuah perusahaan misalnya ada urusan tentang kesejahteraan, oh sorry, mungkin ada urusan tentang kebersihan. Nah, kebersihan itu tinggal pilihannya teman-teman mau outsource keluar, yang berarti ad hoc, atau teman-teman punya satu divisi sendiri di dalam perusahaan itu yang ngurusin tentang kebersihan. Contohnya kayak gitu. Itu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Itu jadi nanti tergantung dari masalah yang dihadapi itu seperti apa. Kemudian kita akan bicara tentang diplomasi terbuka dan diplomasi eh, rahasia. Kenapa? Karena ini penting gitu. Sesuatu yang sifatnya hanya bisa diketahui orang-orang tertentu itu menjadi, karena informasi itu adalah sesuatu yang krusial, maka dimensi kerahasiaan dalam diplomasi itu tetap ada, teman. Misalnya adalah kita mau membahas tentang kapan dan bagaimana pertemuan antara misalnya eh, Presiden Prabowo sedang mendiskusikan tentang dinamika penguatan bisnis nikel di Indonesia misalnya gitu. Tapi bisnis nikel itu jangan sampai diketahui oleh Amerika Serikat karena ini akan menjadi salah satu bumerang bagi mereka kalau misalnya mereka tahu bahwa eh, tentang hal ini, kalau padahal Indonesia juga punya hubungan baik dalam hal militer, eh, dan nikel itu menjadikan ketergantungan Amerika Serikat terhadap Tiongkok atau seperti apa misalnya gitu. Nah, dimensi kerahasiaan itulah yang kemudian perlu dijaga. Ini juga berlaku di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada informasi-informasi yang bisa diberikan, ada yang enggak gitu. Maka eh, tergantung, nanti teman-teman misalnya mau menyelesaikan masalah, mau pakai rahasia-rahasiaan, mereka mencari tahu secara diam-diam, atau memilih-milih diplomasi terbuka, digamblangkan sekalian, dibuka sekalian. Ada resikonya, ada, karena sesuatu itu pasti kalau diplomasi terbuka itu akan dinilai oleh banyak pihak yang lain, maka yang kita lakukan adalah membuat citra negara itu terlihat baik dan kesan tertentu itu sengaja dilakukan lewat tindakan-tindakan yang dilakukan. Itulah reputasi publik yang berusaha untuk dibangun oleh negara lewat diplomasi terbuka. Jadi diplomasi terbuka ini sifatnya mirip sekali dengan propaganda, gitu teman-teman. Eh, itu kalau mau menyelesaikan masalah mau secara tertutup atau terbuka, gitu. Nah, kalau yang ini khusus ke diplomasi. Yang satu adalah diplomatik, yang satu konsuler. Diplomatik artinya ini merepresentasikan antara kedua negara secara politik yang mengakui bahwa ada hubungan yang baik antara kedua negara. Kalau konsuler artinya urusannya hanya bisnis saja, tidak mewakili secara politik. Contohnya adalah di hubungan diplomatik adalah antara Indonesia dengan Tiongkok. Tapi kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Yang punya adalah hubungan konsuler. Karena warga negara di sana diwakili oleh konsul, yang berarti kita tidak sepenuhnya mau meyakini bahwa Taiwan adalah sebuah negara. Gitu. Ini yang membedakan. Artinya kalau misalnya eh, ada sesuatu yang kita
yang kita anggap sebagai partner atau sahabat adalah si Tiongkok itu sendiri, gitu secara politik. Nah, kemudian dari dinamika itu, kemudian terwujudlah ini. Ini adalah konseptualisasi yang cukup lama sebenarnya dari Kautilya, dari konteks Hindu. Ada 4 situasi yang berbeda dalam hal ini sebenarnya sama dengan ini ya, mirip sekali dengan ini, yaitu yang pertama sama dana beda denda. Yang sama itu berarti konsiliasi atau aliansi, kita bisa bilang sebagai kerjasama. Yang dana itu adalah cara atau upaya yang dilakukan untuk memberikan kompensasi atau hadiah agar negara lain juga suka sama kita, yang mirip dengan konsep kooptasi, yang artinya di mana ada yang ngalah ya di situ. Beda itu berarti adalah logika atau tipuan, yang mirip dengan konsep kompetisi, di mana satu negara menggunakan tujuan tipuan untuk tujuan politik tertentu, sedangkan yang terakhir adalah ketika menggunakan kekerasan atau persenjataan apabila semua instrumen di atas sudah gagal. Gitu. Nah, makanya tantangannya sekarang adalah ketika kita dihadapkan pada situasi di kehidupan sehari-hari, diplomasi itu bisa kita analogikan kok sebenarnya. Kita perlu berdiplomasi di kehidupan sehari-hari. Kita punya kepentingan, kita punya tujuannya apa, kita punya kekuatan, dan kita perlu menganalisis posisi kekuatan kita dibandingkan dengan posisi kekuatan orang-orang yang lain di sekitar kita. Dengan cara itulah kita bisa melihat pola hubungan di dalam situasi tersebut, apakah kerjasama, kooptasi, kompetisi, atau konfliktual. Dengan begitu kita bisa menentukan strategi-strategi diplomasi, apakah bilateral, multilateral, ad hoc atau lembaga, atau terbuka atau rahasia. Gitu. Itu dasar dari bagaimana kita melakukan praktek diplomasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana secara konkretnya kita melakukan diplomasi itu. Terima kasih buat sekarang. Itu tadi adalah bagaimana sih kita dasarnya melakukan diplomasi itu, pilihannya dan dinamikanya akan seperti apa saja. That's all for now. Thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.